Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Jannah, NIM 2021 09648374. Di sini saya akan mengulang kembali dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang subjek pendidikan. Subjek pendidikan. Subjek di sini adalah manusia. Jadi subjek pendidikan adalah manusia merupakan makhluk yang mempunyai martabat bagi leluhur tinggi di antara makhluk lain dalam rangka mencapai kepenuhan dirinya sebagai makhluk yang berkodrat dan bermartabat paling luhur di antara makhluk ciptaan lain. Manusia perlu dididik. Manusia di sini sebagai subjek pendidikan, bahwa manusia merupakan pihak yang melakukan atau memberikan pendidikan kepada orang lain, baik dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, maupun informal, serta wadah pendidikan lainnya. Tafsir surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang artinya Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Tafsir ayat Ar-Rahman di sini disimpulkan nilai-nilai pendidikan pada ayat di atas adalah meyakini dan menjalankan ajaran-ajarannya di dalam Al-Quran yang akan membawa manusia dalam kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah Al-Quran yang diajarkan Allah pertama kali kepada manusia adalah berfikir, lalu kemampuan mengucapkan pikiran dalam bahasa lisan maupun tulisan. Allah yang Maha Pengasih, Allah dapat ditanamkan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu Maha Kaya. Kesadaran itu dapat ditumbuhkan dengan metode ceramah, diskusi, teladan, metode proyek, dan sebagainya. Dalam surat yang kedua dijelaskan, dalam surat yang kedua berbunyi surat Al-An'am, surat An-Najm ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ifkil a'la summa dana fatadalla fakana qaba fawasayni aw adna wa auha ila 'abdihi ma auha, yang artinya, demi bintang ketika terbenam kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril.
oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad. Sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Tafsir ayat di atas di antara subjek pendidikan, guru adalah malaikat. Guru, nabi adalah malaikat sebagai asisten Tuhan. Manusia perlu mendekati guru itu untuk memperoleh pesan-pesan ilahiyah darinya dengan cara banyak membaca Al-Quran. Maka di antara sifat-sifat yang perlu dimiliki guru adalah kuat fisik dan mental. Kita kalau tidak kuat fisik dan mental, ketika kita dicemooh oleh orang, kita langsung down. Jadi kita harus kuat fisik dan mental, cerdas dan memiliki IQ yang tinggi, memiliki pembawaan dan bakat sebagai guru yang terlihat dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Berusaha mendekatkan dengan murid untuk memahami murid dan mendorongnya untuk maju. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Kedekatan dengan malaikat dapat ditempuh dengan hidup suci, zuhud, atau tidak terlalu cinta dunia, dan suka berbuat baik, keteladanan, dan lain sebagainya. Dan juga dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 43 sampai 44 yang berbunyi wa ma arsalna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kami kecuali orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Berikut adalah keterangan-keterangan tentang mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Tafsir ayat wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Di sini menjelaskan bahwa bila nabi dan rasul tidak ada yang perempuan. Guru boleh seorang perempuan. Yang penting ialah bahwa dia disiapkan dengan baik sebagai seorang nabi yang disiapkan Allah dengan bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepadanya. Di antara subjek pendidikan, guru
Guru ialah orang yang pandai yang pengetahuannya harus lebih baik dari muridnya. Guru itu harus memiliki buku-buku pegangan yang baik. Guru harus profesional, yaitu memiliki pengetahuan yang baik dan terampil menjelaskannya kepada anak-anak. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Guru perlu disiapkan secara khusus agar memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Penghargaan terhadap guru harus memadai agar mereka dapat mencurahkan perhatiannya sepenuhnya kepada tugas-tugas guru. Dan di sini juga dijelaskan dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajadu abdan min ibadina atainahu rahmatan min ibadina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka alla an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Ini ayat yang terakhir menjelaskan minimalis seseorang guru itu kolega sendiri. Kolega dapat menjadi guru bagi kolega karena seorang kolega dapat memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki kolega lain. Kolega dengan kolega harus saling memberi, atau dalam contoh di atas adalah antara nabi dengan nabi. Ilmu seorang guru harus memadai untuk mampu menjalankan tugasnya secara profesional, sebagaimana ilmu seorang nabi untuk tugasnya. Untuk itu umumnya bersifat empiris, tetapi itu kulit. Ilmu yang lebih tinggi adalah ilmu tentang hakikat, yaitu makna suatu peristiwa empiris, suatu empiris untuk masa yang akan datang. Ilmu itu disebut ilmu laduni, yang diberikan Allah khusus kepada yang suci dan dekat kepadanya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.